Assalamualaikum Gus Mik. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Gus Mik, kabarnya sehat? Alhamdulillah, barakallah, sehat walafiat. Ya, jadi gini Gus Mik, saya secara pribadi juga sangat penasaran dan sangat tertarik ini dengan perjalanan spiritual yang Gus Mik lakukan. Dan saya yakin Gus Mik, pemirsa Suara Gaib, para viewer Suara Gaib juga sama seperti yang saya rasakan. Selalu ingin mendengar perjalanan spiritual dari Gus Mik yang Gus Mik lakukan. Kami ingin tahu perjalanan spiritual di Bukit Batu Naga, Brebes. Ya, jadi awalnya memang pada waktu itu saya itu memang berjalan dengan sahabat saya. Itu dari Jember, namanya Kang Kolil. Dia juga seorang musafir. Kemudian pertama itu Kang Kolil itu nanya, Gus, ada tempat yang lebih angker, yang lebih serem, yang belum pernah kita datangi, ada nggak? Oh ada. Di mana? Di Brebes, namanya Bukit Naga. Dan di situ memang ada pancuran 7. Jadi ada pancuran, itu mengalir 7 pancuran. Rasanya itu memang beda-beda. Rasa dari airnya, Dari airnya. Itu ada yang asin, Iya. ada yang tawar, ada yang agak manis, Iya. ada yang hambar. Ini ada 7 rasa. Itu pancuran 7 memang dari alam langsung. Itu enggak. tidak ada rekayasa manusia Ada Gus ya. rekayasa, itu karena memang bukit. Itu berarti di atas ini Gus, apa namanya, perbukitan. Ya, jadi kita untuk ke situ melewati ada beberapa apa namanya, ya bukit kecil, tapi Kecil. nanti di tengah-tengah bukit kecil itu pas di bukit yang paling tinggi, Bukit Naga itu ada pancuran 7. Oh, kalau dari ini Gus, dari jalan mungkin terakhir bisa dilalui kendaraan sampai ke Bukit 7 itu kira-kira perjalanan berapa? Jadi kalau untuk kita ke sana Jam. itu hanya batas sampai ke Banjarharjo. Banjarharjo. Daerah Brebes itu Brebes. untuk kita tempuh dengan kendaraan sana nggak bisa, harus jalan kaki. Jalan kaki. Kira-kira berapa jam sampai ke Kita naik ke sana ya paling tidak 9 jam. jalan kaki tuh? Iya. 9 jam. Iya, naik itu 9 jam. Berarti mendaki. Mendaki. Kayak pendaki dulu Gus ya. Iya. Waduh. Baru nanti kita 9 jam. bisa menemukan pancuran 7 itu, Pancuran dan 7. kita naik sedikit lagi, dan itu ada Bukit Naga. Tapi di sampingnya juga ada bukit lagi. Pada saat itu dengan Gus Holil ya, saya panggilnya ya, Gus ya. Kang Kolil lah. Dengan Kang Holil itu Iya, Jember. tujuannya apa Gus? Tujuan utamanya? Tujuannya itu ya kita pengen tahu bahwa apa yang bisa kita gali di situ, karena sesuatu yang belum pernah kita ketahui. Tadi maaf Gus, saya potong. Tadi berbicara tentang Kang Holil mencari tempat yang lebih Serem Serem. kayak gitu menurut saya. Kalau dari perjalanan spiritualnya yang saya ketahui, Gus Mik kan pernah di mana? Alas Purwo. Itu apakah di Bukit Batu Naga ini lebih Ya, angker atau bagaimana? lebih seremnya begini. lebih serem ya? Karena di situ satu, jarang sekali musafir ataupun pejalan yang melakukan spiritual itu nyampe ke situ, jarang. Oh, Kalau Alas Purwo itu kan udah menjadi tempat favorit. Pasti orang musafir itu lari ke sana. Jadi kan iya. Udah tidak asing lah. banyak sekali Iya. musafir. Apalagi yang menghuni di dalam gua istana itu Istana, banyak sekali. banyak, ya. Iya, jadi udah tempat favorit. Udah terkontaminasi manusia lah. Iya. Nah, dikatakan serem di Bukit Batu Naga pemirsa Suara Gaib ya karena di Jarang bukit tersentuh tersebut jarang tersentuh oleh manusia. oleh manusia. Oh iya. Kita pun melewati beberapa rintangan, ya lumayan lah kalau kita nggak hati-hati ya bisa tergelincir juga. Oh iya. Memang namanya batu karang yang nggak sentuh orang kan masih licin. Licin. Jadi kita perlu hati-hati di situ. Iya. Tapi yang memang membuat kesan pada kejadian yang memang menurut akal logika itu udah nggak bisa dijangkau. Karena pada saat itu pasti pancuran 7 itu 3 hari setelah saya di bukit itu. Berarti Gus Mik di apa namanya di pancuran 7 atau di Bukit Batu Naga itu berarti di situ bikin apa membuat
sejenis gubuk atau bagaimana Gus? Ya, Untuk menginap, untuk berteduh saja. untuk berteduh. Berteduh, maksudnya biar kalau malam juga nggak terlalu kena embun. Dinginnya dingin orang namanya dataran tinggi. Dataran tinggi. Cuma paling nggak kan kita itu menghindari dari hewan-hewan yang di bawah. Iya. Seperti takut ada Ular dan atau sebagainya. apa. Jadi kita membuat ini ya cuma sementara untuk kita tidur, kadang kita duduk. Iya. Tapi sebelum kita membahas tentang hal-hal gaib yang Gus Mik temukan di Bukit Batu Naga tersebut, saya yakin pemirsa Suara Gaib juga pasti penasaran Gus Mik. Di atas itu untuk kesehariannya itu untuk makan dan sebagainya itu gimana Gus caranya Gus? Karena kan jauh dari warung tentunya. Sudah menjadi kebiasaan kita musafir apabila di tengah hutan. Makanannya itu semua daun-daun muda itu. Daun muda. Iya. Enggak dimasak sama sekali. Ya enggak. Pokoknya kita makan itu, kita minum pun karena kita katanya bawa pisau, jadi di situ ada satu tumbuhan. Kalau di tempat umum jati itu juga lebih bagus. Jati yang muda, Iya. itu tunas. Iya. Itu kalau kita potong itu airnya banyak, bisa untuk minum. Oh, untuk minum gitu Gus. Iya. Jadi Airnya banyak. pemirsa Suara Gaib dimanapun Anda berada, barangkali dari pemirsa Suara Gaib ada yang berminat ya untuk berminat ikut perjalanan spiritual dengan Gus Mik. Persiapkan untuk makannya adalah daun. Ya, pada saat di bukit nanti makannya Iya, daun. dan caranya kita daun itu kan tidak semua daun itu Bisa dimakan. Iya, karena ada yang beracun, ada yang kan kita nggak mengenal itu daun apa. Iya. Bisa kita makan dengan ciri kalau daun itu dimakan ulat berarti dimakan kita nggak apa-apa. Oh gitu. Ulat saja makan itu, tak ulat mati berarti daun itu bisa kita makan. Itu kuncinya kalau di tengah hutan. Nah, ini buat ilmu juga. Barangkali teman-teman Suara Gaib ono sing ora sengaja tersesat dan sebagainya. Iya. Cara mengambil daun yang bisa dimakan atau tidak apabila Kita lihat daun itu kemakan ulat. Nah. Ulat itu makan daun itu. Oke. Berarti Udah, aman. kita makan aman. terus pada saat makan daun, apakah sekedar untuk menyambung hidup atau bisa kenyang juga Gus? Jadi kalau daun yang masih muda kita langsung ambil kita makan itu saya pikir serat kalorinya itu tinggi. Jadi kalau kita sudah makan itu rasa kenyang tambah stamina itu ada. Oh gitu ya Gus. Tapi terutama yang kita minum. Pada saat posisi makan daun dan sekedar minum, secara logika kan susah Gus ya untuk kita bisa memiliki tenaga, untuk kita berpikir sehat dan sebagainya. Apakah orang awam Gus seperti saya yang tidak mengerti tentang hal-hal perjalanan-perjalanan spiritual semacam ini, apakah bisa Gus? Jadi dalam arti semacam ini Gus yang saya tanyakan, apakah itu dilakukan dengan cuman emang dohir dok, tidak menggunakan ritual apapun atau doa atau apapun Gus? Kalau ritual enggak, tapi yang namanya pembentukan sugesti pada diri kita itu sangat penting. Sangat penting. Kalau kita makan daun itu kemudian sugesti kita Kenyang. kuatkan, bangkitkan untuk kenyang dan mampu menjadi stamina, itu akan menjadi stamina. Jadi cuma sugesti sebenarnya. Orang melakukan apapun kalau sugestinya kuat itu pasti akan bisa. Termasuk makan daun tadi Gus ya. Iya. Kalau sugesti kita kenyang. Kenyang. Yang penting ada syaratnya kita makan. Kalau cuma sugesti aja ya nggak bakalan. Nggak bakalan, iya. Harus ada yang kita makan, tapi kita mensugesti perasaan kita bahwa kita itu bisa kenyang dengan itu. Oke. Itu Iya. Oke. Jadi itu tadi pemirsa Suara Gaib ya. Jarak sangat 9 jam dari bawah ke Pancuran 7. Nah sekarang kita berbicara tentang pengalaman gaibnya Gus. Setelah di Pancuran 7 tersebut, apa yang Gus Mik pertama kali temukan? Jadi setelah kami berdua itu 3 hari di situ, itu pas perkiraan waktunya Isya, kita itu turun mengambil di air pancuran yang tawar untuk wudhu. Iya. Setelah saya wudhu, saya berdua itu mendengar azan. Padahal itu jauh dari pemukiman, sudah nggak mungkin karena itu dataran tinggi. Kalau ada azan itu di perkampungan yang sana bawah itu nggak mungkin sampai suara ke atas, karena dataran tinggi nggak bisa naik suara atas itu. Nah, tapi kami jelas mendengar suara azan itu
di Ada suara bukit yang sebelah sampingnya. Dari samping bukit itu ada bukit lagi, itu di situ ada suara adzan. Kemudian saya bilang sama Walid, kok ada suara adzan? Iya Gus ya, ada masjid di sini ya. Oh alam, orang ini hutan belantara semua. Iya kok ada suara adzan. Kemudian saya perhatikan saja dari arah suara itu. Tapi saya sendiri yang memperhatikan, Kang Kolin nggak memperhatikan. Dengan sendirinya saya melihat itu ada masjid. Kemudian perasaan saya itu ada tangga menuju masjid. Dari situ saya melangkah naik ke bukit itu. Nah, setelah sampainya di masjid, saya biasa melakukan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya melakukan tahiyatul masjid. Setelah saya selesai baru tahiyatul masjid, itu saya didorong oleh salah satu jamaah yang berada di situ. Cuma jamaahnya itu semua putih semua pakaiannya berjubah putih semua. Kalau jumlahnya nggak saya hitung, cuma banyak karena ada 2 soft itu penuh. Mohon maaf, waktu itu berarti Gusmi mau melakukan sholat waktu apa? Isya. Sholat isya berarti bisa. Ini nggak bisa. Mereka itu yang putih-putih itu di depan itu duduk semua. Ada 2 soft lah barisannya. Kemudian salah satu orang itu yang mendorong saya. Saya didorong untuk jadi imam. Karena memang saya sudah didorong pas di depan itu, ya mau nggak mau saya imam di depan. Iya, sholat isya. Pada saya selesai Fatihah, amin ya jamaah, saya dengar banyak amin. Tapi setelah terakhir pada tahiyat akhir saya salam, nengok kanan kiri. Nah saya kebiasaan kalau saya imam itu mau wirid kan saya menghadap ke makmum. Ya, lebih afdal kan seperti itu. Saya membalikkan badan mau wirid menghadap, itu tidak ada orang, nggak ada semua. Cuma tinggal satu orang, entah itu yang tadinya dorong saya atau gimana nggak tahu. Pokoknya ada satu orang di situ. Setelah saya selesai, saya baca doa itu, dia pun ya cuma diem, nggak mengikuti saya doa, kayaknya nggak amin enggak. Tapi saya udah salam, saya berdiri, langsung beliau itu berdiri dan ngajak salaman sama saya, kemudian mengajak, Gus, ikut saya Gus, silaturahmi ke pondok pesantren. Oh, bisa? Kayaknya kalau ini silaturahmi, ya nanti sana ke pondok pesantren. Akhirnya saya dibawa ke pondok pesantren itu, singkat cerita itu, pokoknya saya silaturahmi, kemudian saya dikasih ijazah. Kiai yang pondok pesantren itu mengatakan begini, sampean seorang yang suka dengan amalan-amalan, ini saya kasih amalan, saya ijazahkan. Kemudian kalimat itu diucapkan dan saya pun langsung hafal. Setelah selesai dari situ diajak lagi pindah ke salah satu pondok pesantren. Jalan juga sama dia itu, ketemu lagi sama kiai. Nah, semua itu ada 40 pondok pesantren. 40 pondok pesantren. Nah maaf ini Gus, selama perjalanan waktu dari pesantren satu ke pesantren yang lain, kan itu Gusmi kan di bukit Batu Naga. Perasaan Gusmi yang dihadapi itu bukan bukit, ya kayak pemukiman biasa. Dan saya pun melewatnya itu di depan rumah orang. Ada rumah juga. Iya, ketemu orang napasan. Tapi Gusmi sadar benar nggak bahwa yang dihadapi itu makhluk apa? Enggak sadar bahwa itu makhluk goib atau ya menurut saya makhluk nyata. Seperti di masyarakat pada umumnya. Biasa. Saya jalan itu ya biasa lah. Barang perjalanannya ini pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain pesantren pun ya agak jauh. Enggak langsung. Iya, berarti pada saat itu Gusmi tidak menyadari bahwa Gusmi itu yang saya sadari cuma begini, kesadaran manusiawi saya bahwa ini daerah apa ya kok ternyata banyak sekali pondok pesantren di sini. Iya, ini betul-betul daerah pondok ini, kota santri benar-benar ya. Iya, berarti dari
pondok satu ke pondok yang lain pondok sampai 40 sampai pondok. 40. Dari 40 pondok tersebut tentunya kan pasti ketemu mungkin kiai di pondok Iya, tersebut. kiainya itu yang ngasih amalan ke Amalan. saya, ayat-ayat itu. Kalau bacaannya itu mirip-mirip seperti di Al-Quran. Ada bacaan kanta pinka yang Ahmad saja kan ada. Oh, gitu. Terus awal pembukaannya ada yang Qawiyul Lailaha ya Habibana wa anak-anak masa ada. Itu sebagai tipu muslihat. Kalau diartikan Indonesianya gimana Gus? Kalimat-kalimat yang Kalimat di situ. justru itu yang saya akhirnya setelah singkat cerita saya itu selesai mendapatkan itu semua. Kemudian saya kembali lagi ke masjid. Setelah saya sampai di masjid, orang itu pergi, masjid itu hilang. Saya berada di atas bukit yang sebelahnya Bukit Batu Naga itu. Sedangkan saya kemudian sampai pagi itu, ya perasaan saya kan berarti cuma sebentar karena memang sampai situ pun malam. Hanya saya nunggu sampai ada fajar, sampai matahari muncul. Di situ ada pohon yang paling besar tinggi. Karena rasa penasaran saya ini di mana untuk melihat situasi sekelilingnya. Barangkali saya bisa melihat desa atau apa. Saya naik pohon itu. Yang saya lihat itu ya di bawah itu ya pancuran 7 sama Kang Kolil ada di situ. Di situ. Kemudian saya ambil pakaian saya yang warna putih, saya tiba-tiba Kang Kolil itu melihat saya di atas, teriak-teriak dia. Tapi suaranya juga nggak nyampe ke saya. Cuma saya tahu dia teriak-teriak manggil. Jadi saya juga saya turun. Nah, jalan yang tadinya waktu saya naik ke situ Pakai tangga. ada tangga naik ke masjid itu sama sekali nggak Nggak ada. jadi ya hutan belantara. Saya pun turun itu ya di semak-semak seperti itu lah. Nggak tahu, pokoknya saya harus turun gitu saja. Saya harus turun ke sana ke Kang Kolil di Kang kantor. Kolil. Nah, setelah ketemu Kang Kolil kan berpisah cukup lama Gus. Iya, jadi dia pun langsung meluk saya. Kemana tuh? Kok lama sekali Gus saya pergi? Lama gimana Mas? Saya cuma semalam. Ini juga nunggu pagi saya turun di sini. Enggak, sampai itu 11 hari. 11 hari. Sama pergi meninggalkan saya itu 11 hari. Cuma mau saya tinggal, saya nggak tega. Perasaan saya takut sama lagi melakukan topo, tetapa atau apa. Jadi saya tungguin aja sampai munculnya sama. Nah, umpamanya saya setahun nggak muncul, ya nggak tahu. Mungkin saya pun di sini terus katanya seperti itu. Tapi di 11 hari tersebut itu Gusmik merasakan cuma 1 malam. Iya. Dalam Ya, cuma perasaan 1 hari. Cuma 1 hari. Iya. Karena mengalami siang juga. Siang. Jadi perasaannya cuma 1 hari. Bisa jalan-jalan. Tapi makanya saya mengatakan di situ, ini daerah apa ya? Betul-betul pesantren banyak sekali di sini. Terus rata-rata santri-santrinya kecil-kecil pakai putih-putih semua bagus-bagus. Iya. Cuma kesadaran kosmik di perbukitan yang hilang. Ya. Mungkin seperti itu ya Gus ya. Nggak terasa saya di putih-putih. Karena di situ ada pemukiman, ada rumah, ada masjid, jalan pun papasan sama orang. Kadang ya walaupun mereka diem, tetap saya kan untuk yang namanya nafasol saya menunduk, namanya orang baru ke wilayah situ ketemu ya saya menunduk. Nah setelah ketemu Kang Kolil, berarti kan Gusmik punya kesimpulan. Makhluk apa Gusmik? Saya begini, apa benar saya itu 11 hari kan? 11 hari Gus, dengan pergi meninggalkan saya. Baru di situ saya nengok ke bukit itu, saya ucapkan subhanallah. Kenapa saya masuk ke dunia itu? Ini sebenarnya asma-asma yang saya dapatkan. Ijazah ini benar apa enggak? Akhirnya spontan saya gini, Kang Kolil, ayo kita keluar dari sini. Saya akan nemuin guru-guruku. Saya mau menanyakan tentang ayat-ayat ini. Berarti hari itu juga Gusmik langsung turun jalan menuju ya dari saya, guru-guru saya. Berarti kesimpulannya pada saat selama 11 hari itu Gusmik masuk ke alam goib, alamnya jin mungkin ya? Gusmik jin. Alamnya jin. Kenapa? Dari kesimpulan guru-guru saya itu 5 orang guru saya itu mengatakan bahwa itu adalah ayat-ayat jin. Jadi seperti Gusmik. Berarti Gusmik setelah turun ke bawah langsung Gusmik menemui ngajak Kang Kolil untuk menemui guru saya. Jadi antara nih yang pertama kali Gusmik temui siapa Gusmik? Itu yang Mbah Mangli Magelang. Mbah Mangli Magelang. Karena memang beliau itu memang pakar hikmah. Jadi saya soal ke beliau, saya tanyakan tentang ini ayat apa.
saya dapatkan, saya ceritakan kejadian itu, tapi mendengar dari ayatnya langsung beliau innalillahi itu jangan dibaca, itu betul-betul masya Allah, itu ayat jin, jangan, itu ayat sesat. Kemudian kalau enggak ini kurang ini, saya mencoba ke Genggong, pertama suruh ke Genggong, pondok pesantren Genggong, Probolinggo, ketemu sama bahasan juga. Bahasan. Tanya kepada bahasan, coba tentang ayat itu, kalau nggak percaya. Ya saya sih percaya, cuma maksudnya lebih ini lagi. Kebetulan Kang Kolil juga mengatakan, ya udah saya juga mau pulang ke Jember ya sekalian jalan. Berarti ibarat kayak ilmu kedokteran itu second opinion gitu. Iya. Jadi setelah sampai ke situ, bahasan ditanyakan, dia juga sama. Jangan Gus, ojo bu amal, jangan diamalkan. Itu ayat jin itu jangan. Nah, Kang Kolil pulang melanjutkan ke Jember, saya itu karena memang penasaran lagi, saya ke Mbah Hanom Suralaya. Saya tanyakan ke Mbah Hanom, juga sama mengatakan begitu. Jadi pokoknya kelima kiai guru saya itu melarang semua, tidak boleh. Itu ayat-ayat. Kelima diantaranya berarti 3 tadi, yang 2 ya, ya Gus Dur ada apa saya ke Ciganjur. Tanyakan. Yang terakhir panjenengan ke Ciganjur. Ya. Itu saya tanyakan. Juga sama. Dari Gus Dur sama. Iya. Jangan. Saya itu sampai datang sampai ke Ciganjur itu subuh, kemudian saya tungguin beliau setelah keluar. Dia udah ngerti kok. Yang herannya Gus Dur udah ngerti. Gus Dur sudah tahu. Iya. Oh wis aja dilakoni. Oh enggak ya ada setan. Iya langsung seperti itu. Saya belum ngomong, dia udah ngomong itu. Beliau sudah ngomong langsung. Aja coba lawan. Bangsa kok lakoni kayak gitu. Jadi tidak boleh. Tidak boleh mengamalkan. Akhirnya saya coba melupakan saja tuh lama kok, lupa ayat itu. Tetap aja di pikiran saya itu ada ayat itu terus. Padahal pada saat mendapatkan mungkin kan 1 kali diucapkan oleh jinnya gitu mungkin ya. Iya, terus saya ingat terus sampai 40 amalan, 40 ayat. 40 ayat. Hafal semua. Sampai sekarang pun saya masih hafal. Masih ingat. Pernah ada yang dicoba ditafsir enggak? kasih Guru saya itu memang melarang, nggak berani. Berani mengamalkan bahwa itu memang penyesatan. Iya. Dan juga bukan cuma saya sendiri, banyak kawan-kawan dari musafir itu yang mendapatkan, walaupun tidak seperti saya banyak seperti itu kadang ditemui mengaku sebagai sunan ini, ngasih kamuflase amalan, itu ternyata juga ayat jin. Makanya kita hati-hati ya. Hati-hati. Makanya kita kalau kita mau ritual, kita mau mengamalkan apa, kita harus punya guru. Di mana kita itu merasa kebingungan, kita bisa bertanya pada guru bahwa ini benar enggak, sanadnya ini ada enggak, siapa dulu yang melakukan amalan ini, kan seperti itu. Jadi ada sanadnya. Nah, menyangkut dari ayat tersebut ke situ, ayatnya dalam bentuk bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau orang awam seperti saya mungkin pasti berpikir tahu itu dari hebat ini saya punya doa. Punya ada enggak, kalau orang biasa seperti itu menjadi kebanggaan, namanya saya dapat ilmu laduni. Ada begitu. Karena dari sesuatu yang begitu, yang tidak kasat mata, ternyata saya dapatnya itu di alat yang lain. Itu mereka banyak yang bangga dengan itu. Banyak orang-orang yang mendapatkan begitu menjadi banggaan. Nah, kosmik tidak menanyakan mungkin dengan guru-guru kosmik, kenapa kalau ayat itu sesat atau dilarang untuk diamalkan? Iya, jadi yang namanya kita penyesatan ayat itu kan tidak cuma jin itu kan yang pernah saya katakan dalam pertemuan yang kemarin sebelumnya itu kan ada jin yang senang nguping kalau orang ngaji. Nah, mereka itu kan kadang mencari kelemahan dari ayat-ayat itu, nanti yang digeser apa dalam ayatnya, yang mestinya A menjadi I atau U menjadi A, kan gitu. Jadi cuma harkatnya dibolak-balik pun itu sudah artinya sudah lain dan membahayakan, bisa menyesatkan. Iya, apalagi bahasa Arab yang kita nggak tahu. Iya. Bahasa kita sendiri, bahasa Jawa sekalipun, iya. Tanda bacanya itu nggak pas saja, maknanya sudah berbeda. Apalagi Arab. Panjangnya kurang 1 alif aja udah beda lain. Bahasa Jawa orang ngomong seperti ini,
polisi brengos ijo celonone nyakal maling. Maknanya sudah bikin tertawa. Polisi brengos ijo celonone nyakal maling. Tapi kalau tanda bacanya benar, polisi brengos ijo celonone nyakal maling. Benar. Tapi kalau kita sambung dengan tanda baca yang salah, polisi brengos ijo celonone nyakal maling. Guyu kayak gitu. Apalagi itu bahasa Arab dengan harkat yang dirubah-rubah. Terus seperti itu. Itulah penyesatan. Jadi kita itu kalau memang kita mengamalkan sesuatu dalam hikmah, kok tahu-tahu muncul ayat-ayat dengan sendirinya, wajib kita tanyakan dulu pada gurunya. Jangan langsung kita amalkan. Iya. Yang saya takutkan seperti itu. Baik pemirsa Suara Gaib dimanapun Anda berada, tadi sudah kita kupas tuntas tentang perjalanan spiritual Gus Mik di Bukit Batu Naga. Seperti biasa sebelum ditutup, Gus Mik, ada pesan-pesan untuk pemirsa Suara Gaib tentang menyangkut dengan seperti perjalanannya Gus Mik lakukan. Jadi saya memberikan saran kepada semua pemirsa yang senang menggeluti ritual ataupun pikir-pikir, gunakanlah zikir yang ada sanadnya, yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan kalaupun yang tidak ada di Al-Quran seperti sholawat-sholawat, ya sholawat tariah ataupun sholawat fatih atau apa, yang ingin mengamalkan itu. Jangan mendapatkan dari mimpi atau dari primbon itu jangan. Itu bisa menyesatkan. Oh iya, baik. Terima kasih Gus Mik untuk waktunya dan pencerahannya, termasuk berbagi untuk pengalamannya. Pemirsa Suara Gaib dimanapun Anda berada, demikian kupas tuntas perjalanan spiritual bersama Gus Mik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.